Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Syuhada dengan NIM 241080 211. Pada kali ini saya akan menuntaskan tugas dari Bapak Mahfud, yaitu tugas UAS. Oke, selamat pagi semua. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia matematika, khususnya yang punya banyak penerapan dalam keuangan, ekonomi, dan teknologi, yaitu konsep matriks. Langsung saja ke pengertian matriks. Baik, kita mulai dulu dari definisinya. Matriks bisa kita bayangkan sebagai kumpulan angka yang disusun dalam baris dan kolom, mirip seperti tabel. Kalau kita lihat spreadsheet, Excel, atau tabel data, itu sudah menyerupai bentuk matriks. Dalam bentuk matematika, matriks digunakan untuk menyederhanakan banyak persoalan, mulai dari sistem persamaan linier, perhitungan statistik, bahkan programan komputer. Sementara itu, vektor adalah bagian dari matriks. Vektor biasanya berupa satu baris atau satu kolom angka. Jadi, bisa dibilang vektor adalah matriks yang lebih sederhana dan sering digunakan untuk mewakili besaran-besaran seperti kecepatan, arah, dan posisi dalam ruang. Eh, Nah, setelah kita tahu apa itu matriks, sekarang mari kita pahami operasi dasarnya. Penjumlahan dan pengurangan matriks itu cukup sederhana, asalkan kedua matriks yang dijumlahkan atau dikurangkan memiliki ukuran yang sama. Misalnya, kalau kita punya dua matriks dengan masing-masing dua baris dan dua kolom, kita cukup menjumlahkan elemen yang berada di posisi yang sama. Ini seperti kita menjumlahkan dua buah tabel data sel demi sel. Kenapa ini penting? Karena dalam banyak aplikasi dunia nyata, kita sering ingin menggabungkan dua data yang mirip, misalnya data keuangan dua periode atau data produksi dua pabrik yang bentuk laporannya serupa. Sekarang kita masuk ke operasi yang sedikit lebih kompleks, yaitu perkalian matriks. Perkalian matriks tidak bisa dilakukan sembarangan. Kita harus memperhatikan ukurannya. Kalau kita ingin mengalikan dua matriks, jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah matriks kedua. Dalam praktiknya, kita mengalihkan setiap baris dari matriks pertama dengan setiap kolom matriks kedua. Proses ini disebut sistem lajur baris dan kolom. Ini sangat sering digunakan dalam sistem persamaan linier, contohnya untuk menghitung distribusi modal, sumber daya, atau bahkan dalam programan komputer untuk mengolah gambar dan data. Kemudian perkalian matriks dan dengan vektor. Kalau kita mengalihkan matriks dengan vektor kolom, maka hasilnya adalah vektor kolom juga. Artinya, kita sedang mentransformasikan vektor tersebut, bisa dalam konteks rotasi, skala, atau perubahan arah dalam ruang 2 atau 3 dimensi. Sementara, kalau kita mengalihkan vektor baris dengan matriks, maka kita menghasilkan vektor baris. Jadi, arah dan posisi vektor ini bisa kita ubah atau manipulasi melalui perkalian matriks. Penerapannya bisa kita lihat di sistem navigasi, grafik komputer, dan juga dalam penilaian model ekonomi. Kemudian ada transpose matrix. Selanjutnya adalah operasi transpose. Transpose adalah proses membalik baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Jadi, kalau sebelumnya kita punya matriks 2 kali 3, setelah ditranspose akan menjadi 3 kali 2. Ini bukan sekadar permainan bentuk. Transpose ini sangat penting dalam beberapa metode perhitungan, termasuk dalam statistika, pembentukan matriks simetris, dan algoritma machine learning.
Kemudian masuk kepada determinan matriks. Determinan adalah nilai tunggal yang mewakili sebuah matriks persegi. Artinya, matriks yang jumlah baris dan kolomnya itu sama. Determinan bisa dianggap seperti identitas numerik dari sebuah matriks. Ia bisa memberi informasi penting, apakah matriks itu bisa diinverskan, apakah sistem persamaan memiliki solusi tunggal, dan sebagainya. Uh, ada beberapa cara untuk menghitung determinan, seperti metode perkalian dan metode faktorisasi. Kita tidak akan masuk terlalu dalam ke rumusnya di sini, tapi yang perlu dipahami adalah bahwa determinan itu seperti kunci untuk membuka informasi yang tersembunyi dalam sebuah matriks. Kemudian, metode perkalian silang dan faktorisasi. Untuk mencari determinan, metode paling dasar yang sering diajarkan adalah metode perkalian silang. Ini khusus untuk matriks 2x2 atau 3x3. Kalau kita naik ke ukuran yang lebih besar, kita bisa gunakan faktorisasi yang lebih efisien. Yang menarik, dalam beberapa kasus, jika kita menukar posisi baris dan kolom, nilai determinannya tidak berubah. Tapi kalau kita menukar antar baris, nilainya berubah tandanya saja. Ini penting untuk diperhatikan dalam penyederhanaan atau manipulasi matriks. Kemudian, eh, slide yang kedua ada inverse matrix. Yang terakhir adalah inverse. Inverse matrix itu mirip seperti kebalikan dari sebuah angka. Kalau angka punya inverse 1/x, maka matriksnya juga punya inverse sendiri. Matriks yang punya inverse disebut matriks invertible. Fungsinya banyak sekali, terutama dalam penyelesaian sistem persamaan linear. Kalau kita punya sistem AX sama dengan B, maka kita bisa mencari solusi X dengan cara mengalihkan inverse dari A ke kedua sisi. Dalam aplikasi nyata, inverse digunakan di dunia perbankan, kriptografi, sampai algoritma kecerdasan buatan. Oke, teman-teman, itu tadi sekilas tentang konsep dasar matriks. Saya tahu ini mungkin tampak rumit di awal, tapi sebenarnya sangat logis dan terstruktur. Matriks adalah alat bantu matematis yang sangat kuat kalau kita bisa menguasainya. Banyak sekali cabang ilmu dan aplikasi nyata yang bisa kita pahami dan selesaikan dengan lebih mudah. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Uh, Mohon maaf atas kesalahan yang mungkin tidak saya sadari. Oke, saya akhiri dengan ucapan salam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.